billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Recording in progress. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nura. Hadirin para pemirsa semuanya yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyaknya sehingga kita tidak mampu untuk menghitung satu persatu dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah walaupun melalui dunia maya, melalui jaringan internet, melalui Zoom, tetapi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini termasuk pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dicurahkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu memiliki keinginan. Semuanya punya keinginan. Dan memang disitulah diciptakan manusia itu memiliki hawa dan nafsu. Mereka memiliki nafsu untuk menginginkan sesuatu. Tetapi ketika orang yang beriman, ya dia menyadari bahwasannya keinginan manusia itu hanyalah sebatas keinginan saja. Tetapi penentuannya adalah tetap pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu untuk difahami. Masing-masing kita pasti memiliki keinginan. Masing-masing kita memiliki kemauan. Terkadang kemauan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturutin kemauan kita. Tetapi banyak juga keinginan-keinginan kita yang kemudian tidak diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Disinilah kemudian kita itu mesti menyadari bahwa manusia memang hanya bisa berusaha, tetapi kemudian penentuan itu tetap merupakan hak daripada prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan kemudian membuat kita itu berputus asa ketika kita memiliki sebuah keinginan. Tidak boleh kemudian kita itu berputus asa. Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah dalam surat Yusuf. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi kita mengetahui bahwasannya keinginan-keinginan kita, tujuan yang akan kita capai, planning-planning yang sudah kita buat, terkadang itu tidak bisa kita raih. Karena memang sekali lagi Allah Subhanahu wa taala
tidak mengijabahi itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya. Sehingga kemudian banyak sekali apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan terkadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita semuanya. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang penting lagi untuk kita pahami bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu memilihkan kepada hambanya yang terbaik. Selalu menginginkan kepada hambanya, terutama orang yang beriman, itu yang terbaik. Makanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pilihan manusia itu bisa jadi buruk bagi dirinya. Karena manusia ketika menginginkan sesuatu itu hanya berdasarkan hawa nafsunya saja. Kadang manusia menginginkan sesuatu itu ya hanya sebatas keinginan hawa nafsunya saja. Sehingga kemudian ya hal itu justru akan memperburuk bagi dirinya. Maka sebagai orang yang beriman, hendaknya kita itu tunduk dan patuh kepada pilihan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ya tidak sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal kita sudah menginginkan sesuatu, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih memilihkan yang lainnya. Lah itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita itu diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menerima segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kemudian kalau kita perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an itu ya, bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita, memberikan penguat kepada kita supaya kita itu memilih apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata memperturutkan hawa nafsu kita sendiri. Ya. Karena sekali lagi apa yang menjadi keinginan kita itu belum tentu baik untuk kita. Tetapi apa yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-216 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu adalah yang terbaik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Dan Allah itu mengetahui sedangkan kalian itu tidak mengetahui. Nah, jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika tidak memperturutkan apa yang menjadi keinginan kita, itu bukan berarti Allah itu tidak menepati janjinya. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, misalnya, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan, ya. Kemudian ternyata yang kita doa ternyata tidak dikabulkan oleh Allah, tidak sesuai dengan keinginan kita, justru Allah menggantinya yang lain. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yukhliful mi'ad.
Sungguh Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa perintah untuk berdoa itu kemudian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap doa kita, setiap usaha kita juga akan dikabulkan oleh Allah. Hanya saja karena Allah saking sayangnya kepada kita sebagai orang yang beriman, maka apabila keinginan kita, doa-doa kita, permintaan kita, ketika itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak baik, ya, yang nantinya kalau dikabulkan oleh Allah itu justru efeknya tidak baik bagi seorang yang beriman, maka oleh Allah diganti dengan yang lebih baik. Nah, disinilah kita berusaha untuk menyandarkan semua usaha kita, menyandarkan keinginan kita, menyandarkan semua permintaan kita, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita boleh menginginkan sesuatu, kita boleh berdoa kepada Allah, meminta dengan segala urusan kehidupan kita boleh. Tetapi yang harus kita yakini pada diri kita bahwasanya Allah pasti akan memilihkan yang terbaik buat kita. Doa yang kita panjatkan tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Kalau tidak dikabulkan sesuai dengan keinginan kita, pasti Allah mengabulkan dalam bentuk yang lainnya yang lebih sesuai dan lebih baik bagi kita. Kalaupun misalnya tidak dikabulkan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat doa-doa kita itu menjadi amal sholih yang berpahala yang nanti bisa kita panen di akhirat kelak. Atau memang kadang Allah Subhanahu wa taala menunda dulu, ya, tidak langsung dikabulkan supaya orang yang beriman itu kemudian betul-betul menyandarkan tanya azza wa jalla. Nah, tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita itu perlu yang namanya kesabaran. Ya, sabar. Ketika kita sudah berupaya dengan semaksimal mungkin, ya, kita sudah menginginkan sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita sudah punya keinginan bahwa keinginan kita ini baik. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa, ya, yang kita inginkan itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian, ya, kita butuh yang namanya kesabaran. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita ujian-ujian, ya, supaya melihat hambanya ini bersabar ataukah tidak. Ketika kita punya impian, punya keinginan, maka sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini butuh yang namanya kesabaran. Butuh yang namanya kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran itu, Allah berfirman, fa in azamta fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah azam, kamu sudah memiliki, ya, keinginan yang kuat, keinginan yang menggebu-gebu, ya, maka fatawakkal 'ala Allah. Maka sandarkan semuanya kepada Allah. Tawakalkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah, ya sahabat yang rahmati Allah, ketika orang itu menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisahnya, ya. Ketika orang itu bersabar kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala justru memberikan orang tersebut dengan pemberian yang lebih baik dari apa yang diinginkannya. Begitu pula ketika ibu-ibu, ya, atau ayah bunda yang sangat menginginkan memiliki putra atau putri yang hafal Al-Quran misalnya, maka ketika kita memiliki keinginan itu, kita dampingi terus mereka. Di samping itu sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena bagaimanapun juga Al-Quran itu merupakan mukjizat dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan juga diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu agungnya Al-Quran ini, jamaah rahmati Allah. Ya, sehingga memang banyak di antara keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh bagi mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka yang belajar Al-Quran, belajar untuk membacanya, ya, mungkin dari tidak paham sama sekali, tidak mengerti huruf hijaiyah, kemudian dia belajar untuk bisa membacanya, atau mungkin mereka yang belajar untuk memperbaiki kualitas bacaannya dengan mengikuti tahsin, supaya ketika dia membaca itu pas dengan tajwidnya. Atau mungkin ada orang yang belajar tafsirnya supaya dia lebih paham apa yang dibacanya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Maka ini termasuk di dalam, ya, sabda Rasulullah SAW, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka setiap orang yang belajar Al-Quran, ya, diantaranya adalah orang-orang yang belajar mulai dari huruf hijaiyah, mengenal huruf hijaiyah, alif, ba, ta, fa misalnya, ya, berusaha untuk membacanya, belajar untuk membacanya, atau belajar untuk tahsinnya, memperbaiki kualitas bacaannya sesuai dengan tajwid, sesuai dengan kaidahnya, atau belajar tafsirnya sehingga berusaha untuk memahami isi daripada Al-Quran. Maka semuanya itu termasuk khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, yang belajar Al-Quran. Bahkan mereka yang belajar untuk menghafalkannya, maka itu juga termasuk sebaik-baik manusia. Tentunya kita menginginkan hal itu. Tentunya kita menginginkan generasi kita, ya, kita punya anak, punya keturunan yang mereka itu bisa menghafal Al-Quran. Sehingga kita kirimlah, ya, mereka itu di lembaga-lembaga yang di dalamnya itu lembaga itu adalah konsentrasinya di tahfidz Al-Quran. Kita punya keinginan itu karena memang keutamaannya luar biasa. Ya. Ketika seorang atau orang tua itu memiliki keturunan yang menghafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat akan, orang tuanya ini akan diberikan mahkota, ya, oleh anaknya. Dia akan diberikan mahkota. Kenapa? Ya, karena dia memiliki anak yang berhasil menghafalkan Al-Quran. Makanya ini hari ini menjadi semangatnya luar biasa, ya, para bunda, para ayah sangat menginginkan anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Sehingga keinginannya sungguh luar biasa. Tetapi terkadang yang dilupakan oleh para ayah dan bunda ini, mereka kurang sabar di dalam, ya, mendampingi anak-anak yang memang ingin menghafalkan Al-Quran. Terkadang di situ kurang sabarnya. Kemudian terkadang kurang menyandarkan semuanya itu kepada Allah. Boleh kita membuat target-target, boleh kita membuat metode-metode supaya bagaimana mencetak anak itu cepat menghafal Al-Quran, supaya mereka itu mudah, ya, untuk menghafal Al-Quran dalam waktu sekian. Ya. Tetapi ingat bahwasanya semua keputusan itu tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sekali lagi tidak boleh kemudian pasrah, ya, putus asa. Ya sudah, kalau memang itu kehendak Allah, ya sudah, mau jadi hafid ataukah tidak, ya sudah, itu
merupakan takdir Allah ya. Seperti ini tidak boleh, karena bagi orang yang beriman tidak diperkenankan berputus asa seperti itu. Terus berusaha mendampingi ya, untuk mencetak generasi yang penghafal Al-Quran. Karena generasi yang penghafal Al-Quran, anak-anak yang soleh ini, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini adalah anak-anak yang bermanfaat hidupnya, terutama bagi orang tuanya, baik di dunia sampai di akhirat kelak. Tetapi saya sering menekankan kepada para ayah dan para bunda, kalau ayah bunda menginginkan anak-anaknya itu menghafal Al-Quran, supaya nanti ayah bunda juga mendapatkan mahkota yang diberikan oleh putra-putri Anda saat nanti di akhirat kelak, ya, maka saya tawarkan juga kepada ayah bunda, tidakkah ayah bunda juga menginginkan memberikan mahkota kepada orang tua, para ayah dan bunda hari ini? Kalau ayah bunda hari ini sangat menginginkan memiliki anak-anak yang menghafal Al-Quran, sehingga nanti di akhirat dipakaikan mahkota, ya, apakah juga ayah bunda tidak menginginkan nanti di akhirat memberikan mahkota juga kepada orang tua kita? Nah, sehingga disinilah ada kesinambungan, ya. Ada kerjasama yang indah antara orang tua dengan anak. Anaknya menghafal Al-Quran, bundanya belajar Al-Quran. Bundanya juga berusaha untuk menghafal Al-Quran, atau paling tidak belajar memperbaiki Al-Qurannya, sehingga sinkron nantinya. Terkadang kita itu sangat menginginkan, ya, bahwa anak-anak kita harus hafal Al-Quran. Tapi mohon maaf, banyak orang tua yang kemudian mereka malas sekali berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga ketika orang tuanya ini tidak serius, ya, dengan Al-Quran, maka kebanyakan anak-anaknya yang dikirim untuk belajar untuk menghafal Al-Quran itu kemudian gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena dorongan ruhiyah dari orang tua itu tidak ada. Jadi walaupun kita itu sudah punya keinginan, punya usaha, ya, sekali lagi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun kita tetap tunduk kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia ini, maka Allah sudah memberikan kelebihan masing-masing. Ada anak-anak yang mudah sekali menghafal Al-Quran, ya, tapi ada anak-anak yang agak lambat di dalam menghafal Al-Quran. Nah, ini perlu juga kerjasama yang luar biasa antara orang tuanya, anaknya, kemudian lembaga yang mendidik anak tersebut untuk menjadi penghafal Al-Quran. Ingat hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika manusia itu mati, maka terputus semua amalnya, illa min thalath, kecuali 3 perkara saja. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bi, aw waladin salih yad'u lah. Yaitu anak yang ketiga ini adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Sehingga para ulama memahami daripada hadis ini, ketika kita memiliki generasi atau keturunan yang solihah, maka apapun yang dilakukan dari kebaikannya itu pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Maka saya katakan tadi, anak yang solih dan solihah itu adalah anak yang bermanfaat dunia sampai akhiratnya bagi orang tuanya, ya, dan bagi anaknya tersebut juga akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sampai orang yang meninggal dunia, ya, anak itu membaca Al-Quran misalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan pahala itu kepada orang tuanya, walaupun tanpa disebut namanya, secara otomatis ini. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, ya, kita perlu menyandarkan semuanya kepada Allah. Kita punya keinginan, kita punya usaha, tetapi ingat bahwasannya tetap Allah
yang menentukan segalanya. Sehingga tidak perlu putus asa, tidak perlu kecewa. Kalau misalnya ya kita sudah berusaha ternyata Allah tidak mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita, maka kita tidak perlu kecewa, ya. Tidak perlu kemudian patah semangat. Karena boleh jadi itu yang terbaik bagi dirinya, ya. Tetapi kita mesti terus berusaha semaksimal mungkin sampai memang betul-betul Allah ya menunjukkan kepada kita bahwasannya bukan di situ tempat kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan paman beliau supaya masuk kepada Islam. Beliau luar biasa mencurahkan semua perhatiannya, berusaha dengan semaksimal mungkin. Bahkan di detik-detik kematiannya, Rasulullah hadir untuk kemudian tetap menyampaikan risalah Islam supaya pamannya itu masuk Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain sehingga pamannya ini tidak masuk ke dalam Islam. Nah, kalau sudah seperti ini maka semua harus kita sandarkan kembali kepada Allah. Apapun itu. Usaha yang kita lakukan, ya, apapun, setelah kita berusaha, setelah kita melakukan semuanya, maka fatawakkal 'ala Allah. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah menyukai orang-orang yang menyandarkan hidupnya itu semuanya kepada Allah. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk bersabar atas semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyandarkan semua urusan-urusan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin dan kemudian menyandarkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sandarkan semuanya kepada Allah. Kalau kita menyandarkan kepada makhluk, ya, maka yang terjadi itu hanyalah kekecewaan, harga diri jatuh. Bahkan bisa jadi kemelaratan, kemiskinan yang kita dapatkan ketika kita menyandarkan urusan-urusan kita kepada makhluk. Ya, tapi kalau kita sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang, hati kita akan legowo, hati kita akan ikhlas menerima semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya konsep hidup kita untuk meraih ketenangan dalam hidup. Bahwasanya apapun yang sudah kita usahakan, apapun yang menjadi keinginan kita, sekali lagi kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak yang kita titipkan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kita sudah berupaya, kita sudah berusaha. Kita sandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa ya supaya anak-anak kita betul-betul menjadi apa yang kita inginkan, menjadi para penghafal Al-Quran. Tetapi yang perlu diingat adalah bagaimana kita tetap menancapkan, menyuntikkan kepada putra-putri kita supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang cinta terhadap Al-Quran. Karena bisa jadi ketika mereka masih kecil, ya, kita terus berupaya mereka supaya menjadi penghafal Al-Quran, tetapi kita lupa memahamkan kepada mereka kecintaan terhadap Al-Quran, maka khawatirnya ketika mereka sudah agak besar, mereka mulai meninggalkan Al-Quran, ya, karena hafalan yang mereka dapatkan sejak kecil itu hanya sekedar kemauan orang tua tanpa didasari
pemahaman-pemahaman. Ya, jadi masih berkelanjutan pendidikan yang mesti kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau hari ini mereka kita titipkan di lembaga supaya mereka menjadi penghafal-penghafal Quran. Tapi jangan lupa bahwa tanamkan pada anak-anak kita tentang cinta Al-Quran. Sehingga kalau dia cinta Al-Quran, hafalannya akan awet, ya. Kemudian dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ya, maka itu akan menjaga hafalan yang sudah mereka hafalkan. Tetapi jika kita tidak menanamkan kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan berinteraksi dengan Al-Quran, maka itu tadi yang terjadi, ya, mereka masih kecil banyak yang menghafal Al-Quran. Begitu sudah masuk SD, masuk SMP, mereka sudah mulai ya meninggalkan Al-Quran, dan itu banyak sekali contohnya. Tetapi harapan saya ya kepada ayah bunda yang hari ini hadir di majelis Zoom ini, supaya terus memberikan ya penanaman kepada putra-putrinya yang hari ini mungkin mereka sedang menghafal Al-Quran. Kita titipkan di lembaga-lembaga, ya, tanamkan kepada mereka tentang cinta Al-Quran. Di antara metode menanamkan cinta Al-Quran adalah dengan memberikan suri toladan. Maka biasakanlah ayah bunda untuk berinteraksi yang dilihat ya oleh anak-anak. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran yang bisa dilihat oleh anak-anak. Mereka melihat ayahnya ngaji, mereka lihat ibunya mengaji, ya, sehingga mereka juga akan ikut mengaji. Ya. Ini adalah metode untuk menanamkan cinta Al-Quran, supaya mereka tetap menjaga hafalannya, karena jenjang mereka masih jauh sekali. Apalagi kalau kita titipkan mereka mulai balita. Jenjang mereka masih jauh sekali, ya. Mereka masih akan melewati masa kanak-kanak. Mereka akan masuk kepada masa remaja, masa pubertas. Kemudian nanti masuk kepada masa dewasa dan seterusnya. Maka bagaimana kita menjaga mereka ini supaya tetap hafalannya ya tetap berkelanjutan, mereka tetap berinteraksi dengan Al-Quran, maka itu adalah tanggung jawab besar buat kita supaya mereka senantiasa cinta dan berinteraksi dengan Al-Quran sehingga hafalannya akan bisa terjaga. Tidak hanya hafalan itu sifatnya temporal saja. Ya, kalau temporal saja ya ketika kita kirim mereka hafal, apalagi kemudian diikutkan lomba-lomba dan seterusnya, mendapatkan banyak sekali prestasi di hafalan Al-Qur'annya, tetapi ketika tidak ditanamkan tentang kecintaan mereka terhadap Al-Qur'an, bisa jadi di tengah perjalanan hidupnya ya mereka akan meninggalkan Al-Qur'an yang selama ini sudah yang mereka hafalkan dan mereka pelajari itu. Mudah-mudahan ayah bunda rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita, harapan daripada ayah bunda semuanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi terlambat hadir di ruang Zoom ini. Sebenarnya tadi sudah mau membuka ya Zoom, ternyata ada tamu dari Pak RT yang datang yang nggak bisa ditolak ya, karena ya RT susah untuk ditolak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatannya tadi, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam kajian di malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mengucurkan rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aku dapat banget. قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله من نتبع ما أنزلنا عليه Jazakumullah khair Ustadz atas pemaparan materinya. Kita buka sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Silakan kepada saya Bunda mau bertanya. Mohon maaf, ada suara anak nggak terdengar, Bu? Ustadz Nanang, ini sudah ada yang masuk. Salah satu yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, hal-hal apa yang harus dihindari agar kita tidak merasa ragu akan ketetapan yang sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Jazakallahu khair. Ini dari pertanyaan dari Ummu Rafi Hafiz. Monggo Ustadz. Baik, jazakillah khair ya pertanyaannya, Masya Allah luar biasa ini. Bagaimana supaya kita tidak ragu-ragu terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang terkadang para bunda, syaitan itu selalu membisikkan kepada kita keraguan-raguan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu memang selalu membisikkan kepada manusia itu sifat was-was terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana cara kita ya tidak ragu bahwa itu merupakan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang mesti kita lakukan, ya, yang bisa dilakukan oleh para ayah bunda adalah ketika kita itu berusaha, ya, maka mintalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berusaha, memiliki keinginan, memiliki hajat atau memiliki cita-cita, harapan dan lain sebagainya, maka iringi dengan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya Allah memberikan kita petunjuknya, apa yang kita lakukan itu benar ataukah salah. Yang kedua, kita mesti yakin dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Keraguan-raguan itu sebenarnya muncul dari syaitan sebenarnya. Ya, ketika Allah sudah menentukan seperti ini, kemudian kita ragu-ragu, apakah ini betul-betul yang ditentukan oleh Allah? Ataukah ada ketetapan yang lainnya? Ya, maka apa yang terjadi hari itu, kita yakinkan bahwa itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan ini saya yakin yang terbaik buat saya. Harus ditetapkan keyakinan itu kepada diri kita. Kalau tidak, kita harus. Makanya Rasulullah sampai mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang ragu ya untuk sesuatu yang tidak meragukan. Makanya ketika kita sudah berusaha, kita punya keinginan, ternyata Allah menghendaki yang lainnya, tapi hati kita masih ragu. Apakah ini adalah merupakan ketetapan Allah untuk kita ataukah bukan? Ataukah masih ada ketetapan yang lainnya? Maka yakini yang hari itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan terus berupaya, berdoa, ya,
sampai kemudian memang Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa inilah yang terbaik buat kita. Jadi kita yakini dulu jamaah rahmati Allah apa yang sudah ditetapkan Allah hari ini, ya. Tetapi kemudian kita terus berusaha lagi, berdoa untuk mencapai apa yang sudah kita inginkan, sampai kemudian nanti Allah akan memberikan kepada kita, ya, petunjuknya bahwa inilah yang terbaik buat kita. Karena sebagai manusia memang kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Hanya saja apa yang sudah terjadi kepada kita, maka kita sudah yakini bahwa itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sambil kita terus berupaya lagi, ya. Kalau memang Allah akan mengabulkan apa yang sudah kita inginkan, maka Allah akan mempermudah itu. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita yang terbaik yang tidak sesuai dengan kehendak kita, biasanya dalam hati itu akan merasa tenang dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban ketika seseorang itu melakukan istikharah. Ya. Ketika orang itu melakukan istikharah, tidak harus dari mimpi, ya, tetapi kemantapan di dalam hati, maka itu termasuk jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khair. Untuk pertanyaan dari Ummu Hafiz sudah terjawab, nggih. Ini ada pertanyaan kedua Ustaz dari Ummu Abbas level 1. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana tips atau triks bagi orang tua supaya anak itu cinta Al-Qur'an? Jazakumullah khair. Monggo Ustaz Nanang. Ya, tolong diulangi lagi. Siap Ustaz. Mohon izin bertanya, bagaimana tips atau trik bagi orang tua supaya anak itu cinta Al-Qur'an, Ustaz? Ya. Baik. Ini penting, ya. Ini pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita itu cinta Al-Quran. Karena jangan sampai apa yang sudah kita inginkan bahwa anak kita menjadi penghafal Quran yang kita sudah titipkan mulai sejak balita, ya, kemudian hilang begitu saja ketika mereka dewasa karena kita tidak memberikan pemahaman, ya, terhadap kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Yang pertama tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pokoknya usaha apapun itu harus diawali dengan doa terlebih dahulu, ayah bunda. Ya, berdoa kepada Allah Taala, ya Allah jadikan kami keluarga yang cinta Al-Quran, ya, jadikan keluarga Al-Quran, misalnya. Kita bisa berdoa kepada Allah Taala yang demikian itu. Yang kedua adalah dengan memberikan keteladanan kepada mereka. Jadi ayah bunda nggak bisa kita hanya menyuruh anak-anak itu supaya rajin baca Al-Qurannya, rajin menghafalkannya, nggak bisa. Tanpa kita sendiri maka pendidikan yang terbaik, ya, pendidikan yang terbaik untuk anak-anak itu adalah dengan memberikan suri toladan, memberikan contoh. Biarkan mereka itu melihat orang-orang di sekitarnya itu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ayah bunda, kalau ingin menanamkan kecintaan kepada anak-anak terhadap Al-Quran itu, yang harus bunda lakukan adalah biarkan mereka terbiasa melihat orang tuanya sering memegang Al-Quran. Ya. Kemudian biarkan mereka di rumah itu sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka HP kita bisa kita setel MP3 untuk bacaan Al-Quran. Atau mungkin kita punya
sound system, ya, sound atau apalah bentuknya, yang setiap hari kita dengarkan kepada mereka itu Al-Quran. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ajak mereka itu untuk membaca arti daripada Al-Quran itu. Kisah-kisah yang di dalam Al-Quran. Itu kita coba untuk membacanya ya Bunda. Ya, kita coba untuk membacanya. Kemudian coba kita ceritakan kembali kepada anak-anak itu. Ya, biasanya anak-anak itu suka dengan kisah-kisah. Nah, nanti endingnya itu kita sampaikan bahwasanya apa yang ayah bunda ceritakan itu tadi semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Adik bisa baca ayatnya ini, kemudian terjemahnya seperti ini. Nah, itu membiasakan mereka untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian, bagaimana tips menanamkan supaya anak-anak lebih mencintai Al-Quran yang selanjutnya adalah kita biasakan mereka itu memiliki bi'ah, memiliki lingkungan yang lingkungannya adalah orang-orang yang juga suka Al-Quran. Ya, kalau dari kecil kita sudah titipkan anak-anak kita itu di rumah-rumah tahfidz balita dan seterusnya, jangan lupa ketika nanti sudah beranjak besar, maka kita titipkan di pesantren-pesantren yang notabene lingkungannya adalah lingkungan yang cinta Al-Quran. Sehingga ini akan membentuk ya kepribadian seorang anak untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Jadi apa yang tadi yang pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ya keluarga itu, orang tua, anak dan seterusnya ya menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran. Yang kedua, biasakan mereka melihat orang tuanya berinteraksi dengan Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran. Biasakan mereka. Setiap hari mereka harus melihat orang tuanya itu membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sering-seringlah perdengarkan ayat-ayat atau murotal Al-Quran di rumah kita. Maka kita bisa beli alat khusus ya atau HP kita misalnya, tidur, mereka kita perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk mengajak mereka mentadaburi Al-Quran melalui kisah-kisah. Sehingga mereka itu biasanya senang sekali kalau melalui kisah-kisah. Kita bisa ceritakan kisahnya Nabi Musa atau kisahnya dua orang yang memiliki kebun ya, yang ada di dalam surat Al-Kahfi misalnya. Nah, nanti endingnya adalah disampaikan kepada anak kita bahwa apa yang bunda atau ayah ceritakan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Sehingga mereka akan semangat untuk membaca Al-Quran, apalagi kemudian berusaha untuk membaca terjemahannya. Yang terakhir adalah kita buat bi'ahnya. Kita pilihkan bi'ah yang lingkungannya itu adalah lingkungan yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kecil ini kita titipkan kepada lembaga-lembaga tahfidz balita, maka nanti ketika besar teruskan itu ya, masukkan ke pesantren ya terjaga kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Demikian, Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, amin. Jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Ini karena masih yang bertanya masih dua Ustaz. Karena di kajian ini kan ada door prize-nya Ustaz. Mungkin dari Ustaz Nanang bisa memberikan pertanyaan kepada para peserta kajian Zoom hari ini. Monggo Ustaz. Mama, didengerin itu loh. Ya, tanya Dengerin Mama. Mama ini sambil denger. Kamu tiduran. Monggo Ustaz Nanang bisa memberikan pertanyaan kepada peserta kajian Zoom hari ini. Satu mohon Ustaz. Oh, saya yang ngasih pertanyaan. Oke, Ustaz. Bapak Ibu, ini ibu-ibu atau ada ayahnya ini? Insya Allah ada ayahnya. Oh, ada ayahnya juga nih. Alhamdulillah ya. Oke, untuk
Ayah Bunda, tadi saya menyebutkan ada satu ayat di dalam Al-Quran. Ya, ketika engkau berazam kepada Allah, maka ketika engkau memiliki azam, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini tadi di dalam surat apa itu? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu memiliki azam yang kuat, keinginan kuat, maka sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih ingat di surat apa ayat tersebut? Monggo Ayah Bunda Surat Yusuf. bisa. Dengan Ibu siapa tadi nih Pun nggih? Bisa raise? Bisa diulang lagi Ummu nggih? Abdillah. Ummu Abdillah. Monggo. Nggih. Surat Yusuf ya. Oh, lah no kandine. Halo. Nggih. Surat Yusuf ayat berapa, Bu? Ayatnya lupa. Monggo Ustaz Nanan. Ini di kolom chat ada dari Yang benar yang ada di kolom chat, Bunda. Yang benar yang di kolom chat, surat Ali Imran ayat 159. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, baca. Ini buku sini tapi. Sini buku sini. Nah, udah depan mama masa Sudah terjawab ya Ustaz. Mungkin bisa satu lagi. Oke, bisa satu Baik. lagi. Satu lagi ya, pertanyaan ya. Nah, tadi saya juga menyebutkan ayat di mana ketika seseorang itu sudah menyerahkan ya, berusaha dengan semaksimal mungkin kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sandarkan semua keputusan itu kepada Allah karena Allah lebih mengetahui apa yang terjadi kepada diri kita. Maka ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan boleh jadi apa yang kamu tidak suka padahal itu adalah lebih baik bagimu. Nah, itu di dalam surat apa? Wah, rupanya sudah ada yang menjawab di kolom chat ya. Masya Allah, nggih. Sepertinya ibu yang tadi nggih, Ummu Abdillah tadi nggih. Harus orang lain ya. Ya, soalnya jawabannya benar itu surat Al-Baqarah 216. Alhamdulillah rezekinya Ummu Abdillah berarti nggih. Alhamdulillah. Insya Allah nanti yang menjawab pertanyaan, baik yang bertanya akan mendapatkan door prize dan akan dihubungi oleh panitia. Untuk itu, mohon kepada Ummu Abdillah, Ibu Rania level 3, Abbas level 1, dan Ummu Rafi Hafiz bisa meninggalkan nomor teleponnya di kolom chat. Insya Allah nanti akan dihubungi oleh panitianya, nggih. Untuk closing statement Ustadz, mungkin dari Ustadz Nanang bisa memberikan beberapa petuah atau nasihat untuk para peserta kajian malam ini. Ustadz bisa tentang tema atau tentang nasihat-nasihat bagi kami yang sedang berjuang mendampingi para ananda menghafal Al-Quran. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para ayah bunda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga para ustazah yang ada di lembaga tahfidz anak ini ya. Yang pertama adalah sesuai dengan tema kita bahwa ketika kita memiliki keinginan, bahwa kita memiliki harapan, cita-cita dan seterusnya, kita sudah berusaha diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah di dalam hati kita supaya kita bisa menerima semua keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Karena bagaimanapun juga keputusan Allah itu adalah yang terbaik buat diri kita.
walaupun mungkin kita tidak memahami maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan mengganti apa yang kita minta atau yang kita harapkan dengan pilihan yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, menerima semua yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nasihat untuk ayah bunda semuanya yang menginginkan anaknya untuk menghafal Al-Qur'an. Jangan lupa ayah bunda bahwasanya menghafal Al-Qur'an, memiliki anak-anak yang menghafal Al-Qur'an memang merupakan cita-cita bagi semua orang yang beriman, ya. Tetapi jangan lupa bahwasannya Al-Quran itu merupakan kalamullah, Al-Quran itu adalah mukjizat, ya, maka barang siapa yang memegangnya akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mesti kita upayakan adalah pastikan apa yang kita berikan, yang dikonsumsi oleh anak-anak adalah dari sesuatu atau dari rizki yang betul-betul halal, supaya mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian tanamkan kecintaan kepada Al-Qur'an dengan senantiasa melihat orang tuanya berinteraksi juga dengan Al-Qur'an. Jangan sampai jomplang, ya, tidak selevel nantinya. Anaknya begitu menggebu menghafal Al-Qur'an, ibunya begitu menggebu membaca WhatsApp. Nah, ini tidak sinkron nantinya. Jadi anaknya menggebu menghafal Al-Quran, ibunya dan bapaknya juga memberikan suri toladan dengan senantiasa membaca Al-Quran walaupun mungkin tidak sempat untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga untuk para ustadzah, ya, yang mendampingi anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa, ini adalah pekerjaan yang terbaik. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan ayah bunda, karena bagaimanapun yang menghadapi anak-anak itu luar biasa, ya, dengan kecerdasan mereka yang masing-masing, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual, macam-macam kecerdasan mereka, ya. Mudah-mudahan para ustadzah juga diberikan petunjuk, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amalnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semuanya itu adalah butuh kesabaran para ustadzah. Demikian, Allah a'lam bishawab. Masyaallah, jazakumullah khair Ustaz. Untuk penutupnya sekalian doa dari Ustaz Nanang nggih. Oh, ngoten. Ya. Mari ayah bunda kita semuanya menundukkan hati, khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dan berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya wasi'al maghfirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wali asatidina wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidhana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahlil Qur'an wa ahli da'wah wa ahli sa'adah fid dunya wal akhirah wa ahli jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana waladan salihan abraran. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya qadiyal hajat ikdi hajatina, ya qadiyal hajat ikdi hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.